Ke informasi pertama di segmen 2 ini, lagi-lagi terjadi sebuah mobil pribadi menghalangi laju mobil ambulans yang sedang membawa pasien ke rumah sakit. Pengemudi mobil mengaku tidak mendengar suara sirine dan klakson dari mobil ambulans karena mendengarkan suara musik di dalam mobil. Seperti adegan kejar-kejaran di dalam film, mobil ambulans yang sedang dalam situasi darurat membawa pasien ini terus membunyikan klakson pada mobil di depannya agar diberi jalan. Weh, Pak! Itu nyawa lu! Namun suara sirine yang sangat kencang dan klakson mobil ambulans seperti diabaikan sang pengemudi mobil sedan. Situasi jalan Tawangmangu Popongan, Karanganyar yang cukup lengang tidak membuat pengemudi mobil sedan memberi jalan kepada mobil ambulans. Setelah beberapa kilometer berlalu, mobil sedan itu akhirnya memberikan jalan. Peristiwa pada hari Jumat sekira jam 1 siang itu viral di media sosial. Menyadari kesalahannya, sang pengemudi mobil pun mendatangi Satlantas Polres Karanganyar untuk meminta maaf kepada pengemudi ambulans. Ia mengaku tidak mendengarkan suara sirine dan klakson ambulans karena mendengarkan musik di dalam mobil. Volumenya gede, saya tidak mendengarkan bahwasannya di belakang ada ambulans. Saya meminta maaf untuk kejadian tersebut. Polisi mengingatkan para pengguna jalan agar lebih konsentrasi mengemudi dan mendahulukan kendaraan yang masuk skala prioritas. Di mana untuk pasal 134 ada beberapa kendaraan yang harus diberikan prioritas. Yang pertama damkar, kemudian yang kedua ambulan, yang ketiga kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit dan terlibat laka lantas, kemudian kendaraan lembaga negara, kemudian lembaga kendaraan asing. Kami himbau kepada seluruh warga masyarakat untuk apabila menjumpai kendaraan tersebut untuk memberikan prioritas. Di hadapan polisi, sopir mobil ambulans dan sedan itu pun sepakat berdamai. Polisi tidak melakukan penilangan karena surat-surat pengemudi mobil sedan baik STNK dan SIM lengkap. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah kasus tersebut berakhir damai, namun tetap tidak boleh ditiru karena alangkah baiknya kita tetap mendahulukan kepentingan yang lebih mendesak dengan berbagai macam alasan yang terjadi. Nah, ini Ustadz, kejadian mobil pribadi menghalangi laju ambulans mungkin kerap kali terjadi. Biasanya mereka ini memilih dengan berbagai macam alasan seperti tadi yang katanya mendengarkan musik terlalu kencang. Bagaimana menurut Ustadz Erik? Ya, tentu kita sebagai umat muslim ya, kita tuh ada tuntunan yang namanya adab. Ya, jadi bahkan di berbagai sekolah pun ditegaskan ya, ta'adabu tsumma ta'lamu. Jadi adab itu mendahului ilmu. Jadi kalau seandainya dia tidak beradab, tidak pantaslah dia menerima ilmu, kurang lebih begitu ya. Jadi betapa berbahayanya satu ilmu jika diberikan kepada orang yang tidak beradab. Nah, karenanya adab itu di breakdown turunannya gitu ya, itu kan ada yang namanya etika. Nah, di jalanan itu kita ada adab, ada etikanya. Jadi tentu jalanan ini bukan hanya punya kita sendiri ya, tentu jalanan ini milik kepentingan umum. Nah, kepentingan umum itu ada prioritas-prioritasnya. Nah, yang diprioritaskan adalah tadi yang dikatakan ya, yang di dalam video tadi oleh Pak Polisi, tentu tepat sekali. Orang yang sakit ya, pemadam kebakaran karena pasti itu termasuk musibah begitu ya, dan lain-lain. Dan ini menjadi komitmen kesepakatan kita bersama. Karenanya, apakah ini menyangkut dengan permasalahan agama? Ya, tentu menyangkut karena agama itu adalah keseharian dan kehidupan, dan inilah permasalahan hubungan sosial kita dengan sesama, atau bagaimana kita yang disebut dengan hablum minan nas, adabnya juga harus baik. Insya Allah harus tetap mendahulukan kepentingan umum begitu ya, karena jalanan tersebut juga bukan hanya milik kita. Nah Ustadz, saat berkendara memang kan kadang kala kita suka lupa diri, tiba-tiba jadi arogan, semua yang menghalangi jalan kita pokoknya salah, semua orang dicemooh. Nah ini bagaimana Ustadz menjaga emosi kita? Ya, sebetulnya itu kembali ke personality ya, kepada kita sendiri. Jadi intinya ketika kita di jalan, jangan sampai kita menjadi sombong karena kendaraan yang kita gunakan misalnya ya, atau karena kita ada identitas sebagai ketua, sebagai pejabat dan lain-lain. Jadi
perasaan jalanan itu milik kita sendiri ya, nggak boleh ada yang kemudian menghalangi. Nah, ini juga jangan seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita adab berkendara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum berangkat kita berdoa, di atas kendaraan kita berdoa, sebaik-baiknya di perjalanan itu memperbanyak zikir. Ya, apalagi kalau di perjalanan seorang musafir itu mempunyai yang namanya doa yang akan diijabah. Nah, karenanya banyak-banyak berdoa di perjalanan itu yang akan lebih baik, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah, ada berbagai cara untuk agar kita tetap bisa menjaga diri, agar tidak mudah emosi, salah satunya dengan banyak berdoa.